Tadi pun, Ya pun. selamat datang di Suara Bela, menyuarakan informasi perpajakan bersama Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, podcast Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dengan topik program pengungkapan sukarela atau PPS. Saya Anindita, host acara. Bersama saya ada Bapak Ishak sebagai fungsional penyuluh Pelita Taman Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Halo Bapak Ishak. Halo. Alhamdulillah baik Anin. Alhamdulillah ya. Nah Pak Ishak, sesuai Ya. dengan tema kita nih tentang PPS. Kapan nih Pak mulai berlaku PPS ini? Dan sampai kapan berlaku? Oke, makasih ya Mbak Anin. Program pengungkapan sukarela ini mulai berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah berarti cuma sebentar banget ya Pak ya, hanya 6 bulan. Iya, hanya sebentar sekali 6 bulan. Ini sama kayak program diskon ya Mbak ya. Mungkin di bulan Desember ini kita udah ngikutin 12-12 ya. Ya, Nah, gitu. ini salah satu program diskon dari pemerintah, di mana kalau yang namanya diskon tuh pasti waktunya terbatas. Maka ini salah satu program dari pemerintah untuk ya masyarakat mengungkapkan. Sayang banget ya kan Pak ya kalau misalnya ada diskon tapi nggak dimanfaatin oleh Iya, masyarakat. betul. Nah, kalau bisa dijelaskan nggak nih Pak, apa sih sebenarnya latar belakang dari program PPS ini? Latar belakangnya ya Mbak, sebenarnya untuk latar belakang itu kita lihat kondisi ya. Jadi sesuai dengan kondisi, ada 2 kondisi, maka latar belakang juga ada 2. Nah, kondisi yang pertama, masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklar seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Nah, apabila ini ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenai tarif PPh final sesuai dengan PP 36 tahun 2017. Nah, di mana ini dirasakan terlalu tinggi, ditambah lagi dengan sanksi sebesar 200% sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Kondisi yang kedua, masih banyak terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. 2 kondisi di atas itu didapat karena adanya data dari pertukaran data otomatis EII dan data perpajakan dari ILAP. Nah, di mana di sini artinya Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki data. Nah, atas data itulah sehingga diketahui adanya yang kondisi yang pertama tadi wajib pajak yang ikut TA tapi nggak jujur, belum sepenuhnya dia ungkap, termasuk juga wajib pajak OP yang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum lapor SPT tahunnya secara benar. Nah, oleh karena itu maka oleh pemerintah dibuatlah program ini di mana diberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, berarti kan kesempatan untuk ikut PPS ini semakin langka banget ya Pak. Iya, Apa jadinya kalau misalnya program PPS ini tidak ada Pak? cerdas banget itu pertanyaan Mbak Ani ini. Nah, apa akibatnya jika PPS ini tidak ada? Kondisi saat ini, jika tidak ada PPS, untuk kondisi yang pertama, bagi peserta TA yang sebelumnya udah mendeklar tapi tidak jujur, artinya masih ada aset yang diumpetin. Nah, itu jika ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu dari harta besi tambahan, ditambah lagi sanksi 200%, sangat besar itu. Untuk kondisi yang kedua, terhadap wajib pajak OP yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan ketentuan akan dikenai tarif PPh secara progresif. Nah, ditambah lagi ini sanksi administrasinya. Nah, kalau Mbak Ani tahu tarif progresif kan tinggi nih, Iya. di atas bisa di atas
15 sampai 25% sampai 30 tergantung dengan hartanya, di mana hartanya itu dianggap sebagai penghasilan semuanya. Ini besar banget ini ya Mas, Iya. sanksinya. Nah tadi kan kita udah bahas Mas tentang latar belakang program PPS ini. Iya. Nah kalau misalnya bisa dijelasin nggak Mas lebih rinci lagi terkait program PPS ini? Program pengungkapan sukarela atau PPS itu merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui satu, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Ini merupakan kebijakan yang pertama. Nah, basis asetnya atau yang menjadi objeknya yaitu aset yang diperoleh tahun 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian yang untuk kebijakan kedua yaitu pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Ini artinya aset yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk kondisi 1, subjek pajaknya itu bisa OP dan badan. Tarifnya ini yang paling tinggi itu 11% jika hanya deklar aja asetnya di luar negeri. Nah, untuk yang medium menengah tarifnya itu sebesar 8% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri. Tarif yang paling rendah sebesar 6% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau industri renewable energy. Nah, untuk kondisi yang kedua Mbak Anin, subjek pajaknya hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian tarifnya sendiri, tarif paling tingginya itu sebesar 18% untuk hanya deklar di luar negeri. Kemudian yang mediumnya, yang tengahnya itu 14% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri. Nah, yang paling rendahnya itu yaitu sebesar 12% untuk aset luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau industri renewable energy. Nah, tadi kan Mas Isan nih menyebutkan persyaratan harus repatriasi dan repatriasi disertai dengan investasi. Iya. Nah, ada batas jangka waktunya nggak? Ada. Jadi untuk yang repatriasi itu sampai dengan 30 September 2022. Sementara untuk yang repatriasi dan investasi dalam negeri ini khusus ya dalam surat berharga negara atau industri hilirisasi atau industri renewable energy itu maka jangka waktunya sampai dengan tanggal 30 September 2023. Nah, tadi kan kita udah tadi Mas Isak udah menjelaskan nih tentang latar belakang, lalu tentang apa sih PPS itu dan tujuan. Nah, selanjutnya nih tujuannya nih Mas terkait PPS ini. Tujuannya sebenarnya apa sih Mas? Oke Mbak Anin, tapi sebelum saya jawab tujuan, tadi ada yang kelupaan saya. Jadi untuk yang investasi tadi itu atas investasi itu harus ada holding periodnya, jadi ada masa ditahannya yaitu minimal selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun investasi tersebut tidak boleh dipindah tangankan atau dialihkan kembali ke jadi keluar. Jadi selama 5 tahun investasinya tetap. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan Mbak Anin selanjutnya tadi. Apa sih tujuannya ya? Jadi sebenarnya program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan azas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, maksud sederhana di sini Mbak Anin ya, bahwa pada waktu nanti implementasi PPS ini itu akan berbeda dengan program tax amnesty sebelumnya, di mana kalau pada program tax amnesty sebelumnya itu masyarakat berduyun-duyun datang ke kantor pajak kan, terus ada penelitian, jadi lama lah waktunya. Nah, untuk yang PPS ini
sederhana, sangat-sangat sederhana, di mana semuanya sistemnya secara online dan juga nanti akan diteliti oleh sistem dan surat keputusan juga akan ditentuin oleh sistem. Jadi semuanya by sistem. Jadi lebih simpel dan lampirannya juga lebih disederhanakan. Nah, terkait dengan tadi kan ada tujuan kemanfaatan. Apa sih tujuan kemanfaatnya? Itu sebenarnya Mbak Anit, untuk kebijakan yang pertama itu jika wajib pajak mengikuti yang sebenarnya dari program TA, maka dia tidak akan dikenai sanksi pasal 13 Undang-Undang TA. Itu yang kenaikan besar tuh 200%. Nah, untuk yang kebijakan kedua itu tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Jadi atas harta yang sudah dia ungkap ya tahun 2016 sampai tahun 2020 itu nanti tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali ditemukan bukti pemotongan pemungutan lain. Nah, itu dikecualikan dari sini. Tapi selama harta itu diungkap, atas harta itu dia tidak akan jadi objek pemeriksaan. Nah, kemudian kebijakan 1 dan 2 ini manfaatnya lagi yang paling penting ini, yaitu data atau informasi yang bersumber dari SPPPH. SPPPH itu surat pernyataan pengungkapan harta, dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan dan pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana. Jadi ini bisa bikin hidup lebih nyaman, lebih tenang gitu. Tidak bisa dipidana gitu. Nah, bisa tolong kasih contoh konkret nggak Mas? Biar nanti wajib pajak nih terkait kondisi 1 dan kondisi 2 ini bisa lebih paham gitu. Oke, kita ilustrasikan aja untuk kondisi yang pertama ya. Misalnya Tuan A telah mengikuti program pengampunan pajak tahun 2015, tetapi pada saat TA masih terdapat nih aset yang ini bisa jadi lupa atau memang sengaja nih ngumpetin nih, nggak semuanya dia, maksudnya nggak jujur lah ya. Jadi ada sebagian. Nah, misalnya di sini ada asetnya berupa rumah dengan nilai sebesar 2 miliar. Ini 2 miliar ini pada kondisi 31 Desember 2015. Nah, untuk menghindari sanksi Undang-Undang TA, maka dia mengikuti program pengungkapan sukarela. Nah, berapa sih jadi yang dia tarik kenanya? Nah, ini karena dalam bentuk rumah kan, dan dia di sini hanya mendeklar, nggak dia investasikan ya, berarti tarifnya itu kenanya medium tadi 8% ya. Jadi 8% dikalikan dengan nilainya 2 miliar, berarti pajak yang harus dia bayar, PPh final atau tebus lah ya, sebesar 160 juta. Nah, iya, untuk yang contoh kondisi kedua ya Mbak Anin, misalnya Tuan B memiliki 2 rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang dia peroleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 rumah itu sudah dia laporkan dalam SPT tahunan. Nah, 1 rekeningnya itu belum. Kalau rumahnya tuh mungkin kalau misalkan saya 3 miliar nih. Nah, 1 rekening yang dia belum laporkan nilainya misalnya 1 miliar. Nah, dia ingin ikut program pengungkapan sukarela di mana nanti yang nilai 1 rekeningnya tuh dia berniat untuk ikut yang investasikan. Yang ambil tarif yang lebih rendah kan. Nah, untuk yang tarif lebih rendah ini nilainya sebesar 12%. Maka untuk berapa sih yang dia harus tebus? Itu karena paling rendah 12%, maka 12% dikalikan 1 miliar. Iya, jadi yang dia tebus sebesar 120 juta. Itu contoh ilustrasi sederhananya Mbak Ani. Nah, kalau misalnya nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita lihat dari tarifnya ya Mas ya. Ya. Ada yang low, terus ada yang medium juga dengan syarat tertentu. Iya. Nah, bagaimana jika wajib pajak nih Mas tidak bisa memenuhi syarat tersebut? Yang dia sudah nyatakan ya. Iya, betul. Nah, jadi sesuai dengan tujuannya, jika wajib pajak tidak bisa memenuhi sesuai dengan surat pernyataannya, maka ada konsekuensi hukumnya, yaitu dia dikenakan sanksi. Nah, ini misal ya, jika wajib pajak yang menyatakan dia akan repatriasi aset luar negerinya dan dia deklar, di mana dia misalnya menggunakan tarif yang paling rendah nih, 6% ya. Artinya dia investasi itu. Nah, ternyata dia gagal investasi, maka ketika dia gagal investasikan dan hanya
repatriasi, jadi Iya. dia sudah pindahkan ke dalam, tapi dia gagal investasi dalam SDN. Nah, maka itu nanti kalau dia secara sukarela, artinya dia mengisi sendiri formnya itu dia bayar tambahan sebesar 3%. 3%. Nah, tapi kalau dia nggak mau nih nunggu biar ditetapkan. Nah, kalau ditetapkan berarti nanti ada teguran dari kita, nanti ada SKP-nya. Nah, maka SKP-nya itu nanti sebesar 4%. Nah, untuk yang gagal dua-duanya, misalnya udah gagal investasi, gagal repatriasi, maka kalau dia secara sukarela dia bayar lagi 6%. Oh. Tapi kalau Naik dia sampai naik, ya. nunggu misalnya nggak mau ya biar ditetapin aja sama orang pajak ya. Setelah ditegur maka akan ditetapkan SKP yaitu sebesar 7,5%. Nah, untuk yang misalnya dia pakai tarif yang medium nih ya. Tarif yang medium misalnya dia berjanji repatriasi ya, ternyata nggak jadi nih. Maka secara sukarela dia akan membayar sebesar 4%. Nah, tapi kalau untuk yang dalam negeri dia hanya deklar dia 5,5%. Nah, untuk yang deklar asetnya di luar negeri itu nggak ada karena udah paling tinggi kan. Nah, kemudian untuk yang kondisi kedua, nah untuk kondisi kedua juga sama ada sanksinya. Nah, kalau kita mulai dari tarif yang paling rendah ya, jika dia asetnya itu repatriasi terus plus investasi, ternyata gagal nih untuk investasinya, tapi repatriasinya jadi, maka dia secara sukarela itu 3%. Tapi kalau dia menunggu ditetapkan dengan SKP oleh pihak pajak, maka 4,5%. Nah, kalau gagal dua-duanya, kalau dia mengungkap sendiri secara sukarela, ini sukarela ini nanti ada SPT-nya, ada form SPT-nya, dia bayar 7%. Nah, tapi kalau menunggu ditetapkan oleh petugas pajak, maka SKP-nya sebesar 8,5%. Nah, kalau untuk yang medium juga sama. Kalau medium, kalau sukarela dia tambah bayar 5%. Kalau dia menunggu ya SKP nya sebesar 6,5%. Cuman kalau yang udah pakai deklar aja tarif paling tinggi nggak ada. Kan udah paling tinggi gitu. Nah, tadi udah dijelasin lengkap banget dan saya sama Mas Ishak tentang Ya. sanksi kalau misalnya tadi gagal ya tadi. Ya. Nah, ini pertanyaan penting nih Mas. Gimana sanksi bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan PPS? Kalau tadi kan yang gagal. Nah, kalau ini yang tidak memanfaatkan sama sekali nih sampai program ini berakhir, Iya. atau tidak mengungkap seluruhnya harta yang dipunya. Iya. Ini berarti wajib pajaknya masih malu-malu ya, belum mau terbuka atau belum jujur terhadap pajak. Maka ada konsekuensinya Mbak Anin ya. Sanksi kurang ungkap harta pada kondisi ini. Jadi kita bicara kondisi-kondisi terus ya. Untuk kondisi yang pertama, untuk orang pribadi atau badan, jika direktorat jenderal pajak menemukan harta lainnya sampai dengan tahun 2015, ini untuk yang TA ya, maka akan dikenakan tarif PP 36 2017 dikalikan dengan harta yang baru itu, kemudian ditambah sanksi undang-undang TA 20%. Iya gitu. Jadi Mbak Anin perlu tahu nih, tarif PP 36 itu tadi di awal sudah saya jelaskan ya, 25% untuk badan, 30% untuk OP, dan 12,5% untuk BP tertentu. Nah, sedangkan sanksi TA ya Flat ya Mas? iya 200%. 200%. Untuk kondisi yang kedua yang Mbak Anin, untuk orang pribadi jika Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta lainnya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka akan dikenakan tarif PPh final dari harta besi tambahan, di mana tarifnya itu sebesar 30% ditambah dengan sanksi. Nah, sanksinya ya ngikutin dengan sanksi yang berlaku saat ini, ditambah dengan update di sebesar faktor 15%, yaitu sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, kawan pajak, tadi udah dijelaskan nih sama Mas Ishak secara menurut terkait latar belakang, lalu apa itu PPS, sampai sanksi dan tarifnya. Nah, untuk penutup nih Mas Ishak, adakah yang mau disampaikan nih kepada kawan pajak terkait program pengungkapan sukarela ini? Untuk para wajib pajak yang sampai saat ini masih belum terbuka, belum jujur, saatnya untuk terbuka, saatnya untuk jujur. Banyak manfaat yang didapat dari program pengungkapan sukarela ini.
di mana waktunya hanya sangat singkat, yaitu selama 6 bulan dan tidak ada lagi waktu tambahan. Nah, dengan adanya sistem baru, dengan adanya undang-undang HPP ini, Direktorat Jenderal Pajak itu telah memiliki banyak data, banyak akses, sehingga tidak bisa ngumpet atau sembunyi lagi. Maka itu untuk para kawan bela yang merupakan bos-bos atau yang anak muda yang memiliki penghasilan yang luar biasa, tambahan penghasilan atau asal. Untuk anak muda yang memiliki penghasilan yang lebih atau aset yang banyak, maka segala untuk memanfaatin program pengungkapan sukarela ini, di mana dengan berlakunya Undang-Undang HPP tanggal 29 Oktober 2021 kemarin, maka SPT tahunan PPHOP itu tidak bisa dilakukan pembetulan jika kawan bela atau wajib pajak melakukan pembetulan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu dianggap tidak diterima pembetulannya. Maka dari itu pesan saya sekali lagi, ikutin program PPS ini, siapkan data, siapkan informasi. Jika kurang jelas, kawan pajak bela bisa datang ke kantor pelayanan pajak terdekat, ke helpdesk-nya untuk bertanya terkait dengan program pengungkapan sukarela ini. Mungkin itu Mbak Ani. Nah, buat kawan pajak, terutama wajib pajak nih yang kemarin ikut tax amnesty tapi masih ada yang ngikutin, atau wajib pajak orang pribadi nih yang belum jujur mengisi SPT tahunan dengan benar, maka siapkan diri dan data untuk mengikuti PPS, program pengungkapan sukarela. Nah, untuk wajib pajak kami bela, mari kita hitung, lalu setor dan lapor kewajiban perpajakan dengan benar. Untuk informasi lebih detail, kawan pajak bisa mendatangi langsung KPP Pratama di mana tempat kawan pajak terdaftar, atau dapat juga menghubungi krim pajak di 1500-200. Atau juga bisa nih langsung menghubungi Kanwil DJP Bengkulu Lampung melalui direct message ke akun media sosial Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Nah, jangan lupa ya untuk share, subscribe, dan like video ini. Cukup sampai di sini sepertinya. Terima kasih kawan bela yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Saya Anindita sebagai host. Saya Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.